CGP saya Pak di Demonstrasi Kontekstual modul 3.1 Pak. Jadi akan itu akan dilaksanakan wawancara antara kepala sekolah dengan CGP. Itu Bapak ya. Boleh saya mulai Pak wawancaranya Pak? Silakan. Dengan pertanyaan pertama Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik Bu Suci, menanggapi pertanyaan Ibu terkait identifikasi kasus dilema etika dan moral. Nah, saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan menganalisis situasi secara mendalam, mempertimbangkan berbagai perspektif serta mengevaluasi nilai-nilai yang terlibat. Biasanya saya memperhatikan apakah ada konflik antara kewajiban moral, hak individu dan kepentingan umum. Ya Bapak. Nah, kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Baik, jadi pengambilan keputusan di sekolah yang ada nilai moral, etika, kebijakan itu sama-sama penting. Jadi dalam pengambilan keputusan saya sering menggunakan pendekatan kolaboratif, melibatkan pemangku kepentingan yang terkait untuk mendiskusikan kepentingan yang ada. Saya berusaha mencari solusi yang paling seimbang, mempertimbangkan nilai-nilai dan konsekuensi dari setiap pilihan. Itu Bapaknya. Nah, sekarang kalau langkah-langkah yang Bapak ambil atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkah yang seperti permasalahan seperti ini kami dapat melakukan prosedur sebagai berikut. Satu, mengidentifikasi masalah. Kemudian kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menganalisis pilihan yang ada. Dan yang keempat, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan etika dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil keputusan dan belajar dari prosedur terkait. Nah, jadi setelah langkah-langkah itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Jadi langkah-langkah efektif dapat saya tempuh, yaitu saya menemukan bahwa komunikasi yang jelas, jadi ada komunikasi yang jelas, keterlibatan tim, kemudian dan pendekatan berbasis nilai sangat efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi pada kasus-kasus dilema etika, diskusi terbuka seringkali membantu menemukan solusi yang lebih baik. Nah, jadi tadi sudah hal-hal yang dianggap efektif Bapak ya. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Jadi tantangan yang sering muncul, jadi termasuk perbedaan pendapat, jadi antara pemangku kepentingan, tekanan dari pihak luar, dan ketidakpastian mengenai konsekuensi dari keputusan yang diambil. Kadang-kadang nilai pribadi juga bertentangan dengan kebijakan yang ada. Terima kasih. Apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan tadi? Untuk pertanyaan ini, saya biasanya tidak memiliki jadwal. Tetap, namun saya berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dengan segera, jika memungkinkan. Jika situasinya kompleks, saya akan melakukan diskusi dan pertemuan untuk membahas solusi dalam waktu yang tertentu. Ini Bapak, dalam membahas solusi itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak?
Sangat jelas sekali bahwa dalam keputusan jadi faktor dukungan dari rekan kerja yang utama, kemudian mentor, tim yang solid sangat membantu saya dalam mengambil keputusannya. Jadi seringkali perspektif mereka memberikan wawasan baru yang memperjelas situasi. Bapak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika ini, Pak? Oke. Jadi pelajaran yang dapat saya petik ambil dari hal seperti yang sudah Ibu tanyakan tadi, dari pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etika, saya belajar bahwa penting untuk tetap terbuka ya terhadap perspektif lain, serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Kemudian proses refleksi setelah pengambilan keputusan juga sangat berharga untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Ya, terima kasih Bapak atas Ya. waktunya. Terima kasih atas dukungan saya, dukungan Bapak kepada saya selama saya mengikuti program CGV. Mohon dukungannya selalu Pak. Tetap Terima kasih. semoga sukses dan Terima kasih Bapak. Ya, Rayu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang